Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Lisa? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik. Ini sebelum ke layanan konseling individu, Pak Ivan mengucapkan terima kasih karena kamu bersedia datang ke layanan konseling individu ini. Nah, sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling individu belum? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Nah, ya udah, saya jelaskan dulu. Pengertian layanan konseling individu itu yaitu pemberian bantuan kepada klien ataupun konseli sebagai pemberian bantuan untuk menangani segala permasalahan dari klien. Jadi kamu itu posisinya klien ataupun konseli. Nah, sedangkan saya di sini sebagai guru BK itu namanya konselor. Nah, manfaatnya ataupun tujuan dari konseling individu itu artinya yaitu untuk memberikan bantuan atau menyelesaikan segala permasalahan dari klien tersebut. Nah, sebelum layanan konseling individu ini tadi ada kegiatan apa? Itu sih belajar di kelas. Belajar di kelas. Berarti pembelajaran. Pembelajaran. Mata pelajaran siapa, Mbak? Sejarah. Sejarah. Pak Rahim. Pak Rahim. Itu terkait dengan apa? Kolonialisme dan imperialisme. Gurunya kan ya? Enak. 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 Ini nanti kita membahas terkait dengan permasalahan kamu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, kesepakatan waktunya dalam layanan konseling individu ini mau berapa menit? Terserah dari saya, konselor itu kita sepakati saja bersama, yaitu 45 menit atau 1 jam pelajaran bimbingan dan konseling. Itu biasanya layanan konseling individu biasanya seperti itu, 45 menit. Nah, misal nanti kita dibahas permasalahan hari ini belum selesai, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu konseling yang kedua. Tapi kita mencoba dulu untuk melaksanakan dulu. Nah, dalam layanan konseling individu ini terdapat 3 asas. Jadi harus benar-benar kita patuhi dalam layanan konseling individu. Asasnya yang pertama, asas keterbukaan. Itu asas yang pertama. Yang kedua, kerahasiaan, dan yang ketiga, kesukarelaan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, keterbukaan. Asas keterbukaan itu nanti klien atau kamu sebagai konselingnya itu harus bisa menjelaskan permasalahan, mengungkapkan. Di sini kita bahas bareng-bareng, harus bisa mengungkapkan permasalahannya. Itu keterbukaan dari klien. Yang kedua, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu kamu dan saya sebagai pelaksanaan layanan konseling individu kita harus benar-benar memegang asas kerahasiaan. Jadi selama kita proses konseling dan sampai selesai dan habis itu kita keluar harus benar-benar kita rahasiakan, jangan sampai orang lain tahu, cuma guru BK-nya dan Lisa sebagai klien. Terus yang terakhir, kesukarelaan. Jadi dalam layanan konseling individu kamu itu benar-benar datang ke sini ya, datang ke sini itu sesuai kesukarelaan dari Lisa. Nah, Lisa ke sini itu tujuannya untuk apa? Coba tanya dulu. Mencari solusi dari permasalahan. Cari solusi. Berarti benar-benar Lisa itu mau ibaratnya itu curhat, mau mengungkapkan segala permasalahannya. Berarti Lisa itu benar-benar percaya sama guru BK untuk mengungkapkan segala permasalahan yang ada di sekolahan. Ini kan asasnya sudah kita bahas. Selanjutnya, kesepakatan waktu sudah. Sebelum lanjut, Pak Ivan mau menanyakan dulu. Sudah siap mau melaksanakan layanan konseling individu? Siap. Ini sudah kita siap melaksanakan konseling individu. Coba Pak Ivan mau minta jelaskan permasalahan yang sedang dialami dari Indonesia. Permasalahan saya akhir-akhir ini tuh saya lagi kurang fokus terhadap pelajaran, mata pelajaran tertentu lah, terus lagi kesulitan dalam mengatur waktu. Jadi
Lisa itu akhir-akhir ini kesulitan dalam belajar, fokus waktu. Itu kenapa kok bisa kesulitan ataupun belum efektif dalam belajarnya? Yang pertama itu karena faktor mungkin banyaknya tugas yang menumpuk, karena dalam satu minggu itu mapel peminatan tuh bisa sampai 3 kali. Misalkan matematika kita lanjut dalam 3 minggu, dalam satu minggu itu bisa 3 kali. Terus fisika, kimia, terus kalau sekolah kan pulangnya lumayan sore jam 3, terus nanti pulang ke rumah jam sekitar jam 3:30 atau jam 4, terus di rumah belum ngepel atau nyapu. Tapi kalau kadang orang tua juga udah itu sih bersih beres-beres, jadi kalau aku capek tinggal langsung mandi, terus habis itu malamnya kan langsung itu ngerjain tugas. Kadang ngantuk karena pas di sekolah kan itu sampai sore kan. Sampai sore. Pulangnya sampai jam berapa pulangnya sekolahnya? Jam 3 itu kalau udah ada kegiatan apa-apa. Kalau ada eskul hari Selasa nilai PR itu jam 4:30. Berarti Lisa aktif juga di kegiatan ekstrakurikuler, termasuk FMR. Jadi pas malamnya mau belajar atau ngerjain tugas itu kurang fokus. Kadang juga pas di kelas, karena misalkan malamnya ngebut tugas, nanti pas di kelas ngantuk, guru jelasin ngantuk, akhirnya kurang mudeng gitu Pak. Berarti dalam satu minggu pelajaran peminatan seperti contohnya matematika itu bisa bertemu sampai 3 kali, dan yang lain juga seperti itu. Kalau mapel-mapel wajib mungkin 1 kali 2 kali, kalau peminatan bisa sampai 3 kali, dan tugasnya juga banyak. Jadi kewalahan gitu. Terus kalau pulang berarti ada waktu cuma nanti bisa membantu orang tua pekerjaan rumah. Nah kalau ekstra di hari apa? Dalam satu minggu itu PMR-nya? PMR 1 kali sih Pak. 1 kali? Setiap hari apa itu? Selasa. Hari Selasa. Nah itu kebingungan kamu di sini itu masalahnya belum bisa mengatur waktu dengan baik, dan kalau di sekolahan belum fokus karena kendalanya itu tadi, berarti pelajarannya yang terlalu padat, jadi kamunya belum bisa membagi waktu. Terus pas kan Sabtu Minggu juga libur, kita kan buat itu waktunya buat ngerjain tugas-tugas, terus buat kadang ada kegiatan ini juga satu sana dari minggu mau itu konferensi PMR di Sawi. Berarti benar-benar jalannya padat ya. Terus kamu sudah pernah setiap harinya atau setiap malamnya berarti harus nyicil tugas seperti itu, tapi tetap tidak bisa tetap menumpuk tugasnya? Tadi intinya itu belum bisa memanage waktu dengan baik. Terus solusi dari atau harapan dari Lisa itu gimana harapannya? Harapannya bisa mengatur waktu dengan baik biar nggak kesulitan dalam belajar, biar belajarnya bisa fokus, biar bisa gampang mudeng kalau jelasin guru. Itu satu hari berapa pelajaran, Mbak? Ada yang 5, ada yang 6. Setiap harinya 5 dan 6. Kalau hari Jumat cuma 3 kalau nggak salah. Setiap hari dari 5 mata pelajaran pasti ada tugasnya. Semuanya? Enggak semuanya, tapi pasti ada. Salah satu. Ya itu kalau misal contoh hari Senin pelajarannya matematika, bahasa Indonesia, fisika, dan yang 2 lagi sejarah ataupun kimia. Itu dari 5 itu biasanya yang ada tugasnya bahasa Indonesia, kimia. Nah itu nanti malamnya langsung dikerjakan atau enggak biasanya? Tergantung, kayak jadi aku nyusun skala prioritas, berarti besoknya ada mapel itu lagi enggak. Kalau ada lagi
dikerjain. Kalau misalkan nggak ada ya berarti bisa besoknya atau kapan dicicil gitu. Tapi dalam skala prioritas yang dijadwalkan kamu itu, misal nggak ada besoknya, misal tadi hari ini hari Senin ada pelajaran matematika bahasa Indonesia kimia, itu ada tugas, terus malamnya kamu besok nggak ada pelajaran, itu berarti aman, belum mengerjakan. Nah, kamu menurut kamu langsung mengerjakan tugas atau enggak, atau nyicil tugas yang lain? Nyicil. Berarti enggak, dasarnya besok enggak ada tugas, malam ini nyantai enggak apa-apa. Udah tetap enggak pernah. Berarti setiap malamnya satu pelajaran ataupun dua pelajaran ataupun tugas itu tetap mengerjakan. Sampai jam berapa Mbak kalau mengerjakan tugas? Kalau sebelum-sebelumnya itu bisa sampai jam 11, tapi minggu ini 11 malam. Tapi minggu ini aku lagi di target jam 10 udah tidur gitu. Itu harapan kamu. Itu salah satu solusi juga ya. Berarti harus benar-benar di manage waktu dengan baik. Jam 10 harus selesai. Setengah 11-nya harus udah tidur untuk persiapan besok berangkat sekolah. Itu juga baik. Jadi harus punya manajemen waktu yang baik. Tadi kamu sudah membuat skala prioritas. Jadi setiap malam harus wajib mengerjakan tugas minimal 2 ataupun 3 yang tadi diberikan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan mata pelajaran. Tuh, berarti seperti itu. Jangan terlalu malam tidurnya, nanti bisa berdampak ke kesehatan juga yang pertama. Yang kedua, nanti di pelajaran di esok harinya pelajarannya kamu tidak fokus. Nah, itu permasalahan terkait dengan manajemen waktu atau kurang fokusnya belajar dari orang tua, kamu enggak? Kamu mesti orang tua pasti di rumah itu, anak saya atau putri saya itu kok belajarnya sampai larut malam. Itu dari orang tua ada semacam pertanyaan ataupun teguran. Pernah. Kenapa kok belajar terus, emangnya kok nggak ada jeda gitu, istirahat jangan terlalu diforsir. Ada lagi yang ada. Aku ya gimana lagi, orang tugasnya banyak, aktivitas ekstrakurikuler juga seperti kegiatan PNL, belum yang pramuka juga ya. Kalau pramuka aku enggak, kelas 10 aktif. Nah, itu permasalahan ini kamu bilang tadi di awal itu di akhir-akhir ini ya, di akhir. Tapi sebelumnya kamu pernah enggak seperti ini kewalahan dalam mengatur waktu? Kalau kelas 10 mungkin beberapa kali pernah, tapi enggak sesering ini sih. Tapi tugasnya itu sama enggak kelas 10 sama kelas 12? Beda. Berarti lebih levelnya lebih naik lagi ya di kelas 11. Berarti agak berat lagi, menentukannya lebih banyak. Itu beda di kelas 10 dan 11. Yang penting itu kamu benar-benar memanajemen dengan baik. Tadi harus kamu membagi waktu dengan baik. Terus yang kedua, orang tua juga harus tahu, harus kamu menjelaskan, ini ada tugas mengerjakan, tapi saya harus benar-benar jam 10 target, jam 9 atau setengah 10 ataupun jam 10 harus selesai, biar tidurnya jangan kemalaman dan paginya benar-benar fresh. Kalau bangun jam berapa bisa? Kalau di alarm itu jam 4, tapi nanti aku mandi lagi terus Tidur lagi. Terus jam 5 baru bangun terus sholat. Tapi orang tua membangunkan atau kamu benar-benar bangun sendiri? Kadang kan kalau lagi sholat pasti kan aku kedengaran suaranya, aku bangun sendiri. Kalau kesiangan kan udah lama itu dibangunin. Itu tadi ya, benar-benar di sini saya sebagai konselor ataupun guru BK yang menyarankan seperti itu. Solusinya kembali ke kamu. Itu tadi harapannya yang pertama agar lebih baik lagi, bisa mengatur waktu dengan baik, bisa fokus di sekolahan. Yang pertama coba diberikan solusi yang pertama. Yang pertama itu solusinya tadi
tidur jam 10 jam 10. biar nanti pas paginya nggak ngantuk bisa fokus. Terus pas hari libur atau waktu luang aku nyicil materi gitu, tapi jangan terlalu ini karena masih ada waktunya. Iya, harus benar-benar ada jeda waktu lah istirahat. Ya itu harapan kami seperti dan solusinya. Terus di sini sebelum mengakhiri kegiatan konseling individu, Pak Ivan mau minta tolong dulu untuk pengisian lembar instrumen hasil dari proses konseling individu. Diisi apa? Ini nama, kelas dan tanggal. Tunggu pengisian dibaca, nanti diberi centang. Konseling itu lisannya yang konselor ada saya. Ini satu lagi ya, ini lembar instrumen evaluasi dari hasil konseling. Terima kasih dan di sini. Ini Pak Iman mau nanya dulu, dalam kegiatan konseling individu ini bagaimana sih perasaan kamu setelah mengikuti layanan konseling individu ini? Mendingan dari sebelumnya ya. Berarti pas awal masuk ke sini masih benar-benar mau mencurahkan pendapatnya, mau mencurahkan segala permasalahannya. Nah, ini sudah agak mendingan. Misal nanti bisa perlu layanan lagi ataupun masih ada yang gagal, masih belum mau mencurahkan lagi lah, mengungkapkan segala permasalahan lagi, boleh nanti dilanjut ke konseling lagi yang kedua ataupun layanan lagi. Nah, terima kasih atas kunjungannya ke sini. Sebelum kita menutup layanan konseling individu ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kesehatan dan bisa belajar baik lagi. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.